Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat ya, dan tetap jaga kesehatannya, patuhi protokol kesehatannya. Mudah-mudahan kita terlindung dari wabah corona ini ya, dan berharap mudah-mudahan segera berakhir. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang operasi hitung vektor. Bedanya dengan materi yang kemarin, operasi hitung vektor kali ini adalah tinjauan secara aljabar. Jadi nanti komponen-komponen vektor yang ada akan kita jumlahkan, akan kita kurangkan gitu ya. Oke. Ada beberapa poin yang harus kalian pahami dalam perhitungan aljabar, perhitungan vektor secara aljabar. Di antaranya adalah vektor AB ini merupakan hasil pengurangan antara titik B dan titik A. Jadi kalian harus bisa bedakan antara koordinat vektor dengan koordinat titik. Ya, di mana vektor AB didapat dari titik ujung dengan titik awal. Kemudian misalkan ada vektor A dengan komponen A1I, A2J, A3K. A1, A2, A3 ini angka, sedangkan IJK ini adalah variabel ya, yang menyatakan ini vektor searah dengan sumbu X untuk I, J searah sumbu Y, dan K searah sumbu Z. Sedangkan ada lagi vektor B ya, dengan komponen seperti ini. Maka jika kalian ingin menjumlahkan antara A ditambah dengan B, jumlahkan komponen yang sesuai. Ya, komponen I jumlahkan dengan komponen I, sehingga nanti A1 ditambahkan dengan B1. Kemudian A2 ditambahkan B2 dan A3 ditambahkan dengan B3. Selanjutnya untuk pengurangan vektor A kurangi B itu didefinisikan sebagai penjumlahan seperti ini ya, penjumlahan dengan negatif dari vektor B. Selanjutnya ada perkalian antara vektor A dengan skalar ya. Vektor A dengan skalar K. K ini adalah suatu bilangan. Jadi di sini misalkan K-nya 3 dikali vektor A, maka perkaliannya adalah setiap komponen-komponen dari vektor A-nya ini kalikan dengan K. Oke, itu poin-poinnya. Untuk perkalian vektor dengan vektor nanti kita akan bahas pada edisi selanjutnya ya. Baik, ada contoh. Kita bahas panjang vektor dulu. Ya, panjang vektor dilambangkan dengan tanda mutlak seperti ini. Nilainya adalah kuadrat dari jumlah kuadrat dari komponen-komponennya. Ya, ini jika diketahui dalam bentuk vektor ya. Tapi kalau misalkan di soal diketahuinya dalam bentuk komponen titik, maka tentukan dulu komponen vektornya, baru bisa dimasukkan ke dalam rumus panjang vektor seperti ini. Ya, kalau vektornya 2 dimensi ya berarti cukup 2 saja yang dimasukkan di sini. Oke, selanjutnya ada contoh. Misalkan vektor A komponennya 1, 2, 3, vektor B dan vektor C ya, bisa dilihat sendiri di sini. Pertanyaannya adalah yang pertama, tentukan hasil dari 2A ditambah B dikurangi C. Sedangkan pertanyaan B adalah menentukan panjang dari vektor 2A tambah B kurangi C. Ya, kalian tidak usah bingung-bingung memikirkan kedudukan dari vektor ini. Ya, cukup fokus pada pertanyaan saja. Jadi vektor-vektor ini tidak usah kalian gambarkan. Ya, penyelesaiannya adalah sesuai dengan perintahnya di sini.
2 dikali komponen A lalu ditambahkan dengan komponen B, kemudian dikurangi dengan komponen C. Lalu 2 ini masuk, setiap komponen 1, 2, 3 dikalikan dengan 2, maka hasilnya seperti ini. Kemudian sesuai dengan perintahnya ditambahkan lalu dikurangkan. 2 tambah negatif 3 adalah negatif 1. Negatif 1 dikurangi dengan 1 jadi negatif 2. 4 tambah negatif 2, ya, 2 ditambah dengan 2 maka 4 dan seterusnya. Sehingga komponen dari 2A tambah B kurangi C adalah seperti ini. Berikutnya, menentukan panjang vektor. Setelah ketemu komponen dari vektor 2A tambah B kurangi C, maka komponen-komponen ini kita kuadratkan, kemudian dijumlahkan. Akan kita dapatkan hasil akar 24. Kemudian akar 24 adalah 2 akar 6. Karena 24 adalah 4 dikali 6. Akar 4 sama dengan 2, ya. Cukup mudah bukan? Iya. Ada soal selanjutnya? Ya, seperti ini pemirsa. Di sini diketahui panjang vektornya. Panjang vektornya adalah akar 26. Nah, yang jadi pertanyaan adalah berapakah nilai K? Oke, sesuai dengan konsep tadi bahwa panjang vektor A adalah jumlah dari kuadrat komponen-komponen vektor A. 1 kuadrat K kuadrat ditambah akar 3 kuadrat. Panjang vektor A-nya sendiri adalah 20, akar 26. Kemudian hasil dari ini adalah 10 tambah K kuadrat. Oke, masing-masing kedua ruas kita kuadratkan sehingga akan menghilangkan akar. Didapat persamaan seperti ini. Lalu dikumpulkan dalam satu tempat. 26-nya pindah jadi negatif 26. Ya, 10 dikurangi 26 adalah negatif 16. K kuadrat dikurangi 16 nya kita faktorkan sehingga kita dapatkan ada dua nilai K, yaitu K negatif 4, K sama dengan 4. Berikutnya, oke, perhitungan aljabar berikutnya adalah tentang rumus perbandingan. Contoh, diketahui, nah ini titik ya, bukan koordinat dari vektor. Ada titik A, ada titik B, ada titik P. Nah, si titik P ini letaknya di antara A dan B. Ya, jadi misalkan ada garis A, B, awalnya di A dan ujungnya di B. Si P-nya ini berada di antara AB dengan aturan, ya, dengan perbandingan dari A ke P adalah 2, sedangkan dari P ke B adalah 3. Pertanyaannya, berapakah koordinat dari titik B? Gitu ya. Jadi ada kita tentukan titik yang di ujungnya ini. Oke, kita tuliskan dari yang diketahui di sini AP berbanding PB. Caranya adalah 2 kalikan dengan PB akan sama dengan 3 dikalikan dengan AP. PB merupakan pengurangan dari B dikurangi P, sedangkan AP adalah pengurangan P dikurangi A, ya. Ini aturan dari vektor. Selanjutnya, setiap komponen yang ada kita gantikan. Di sini ada P nilainya 245, sedangkan A 265. Oke. Masing-masing vektor kalikan dengan 2 untuk ruas kiri jadi 2B, 2 kali ini. Kemudian ini juga sama. Sebenarnya boleh kita kurangkan dulu ya. Dikurangi dulu, 2 kurangi 2, 4 kurangi 6, 5 kurangi 5, lalu selanjutnya dikalikan 3. Ya. Nah, ini Pak Panji kalikan 3 dulu boleh. Oke, kita dapatkan
Jadi ini kalikan 3, 6, 12, 15, 6, 18, 15. Lalu dikurangkan 0, min 6, 0. Tujuan kita adalah menentukan titik B, sehingga vektor 4, 8, 10 ini dipindah. Akan berubah tanda menjadi penjumlahan 4, 2, dan 10. Nah, ini tuh nilai dari 2B, sehingga B-nya saja adalah kita bagikan dengan 2 setiap komponennya, jadi 2, 1, 5. Maka koordinat dari titik B adalah ini. Materi selanjutnya tentang vektor-vektor kolinier. Anda lihat di sini ada sebuah vektor ya. Kemudian ada dalam vektor ini ada 3 titik. Maka bisa kita tentukan di sini akan ada 3 vektor. Yang pertama adalah A ke B, lalu B ke C, dan ada lagi vektor A ke C. Semuanya dalam satu garis. Arahnya juga sama, arahnya ke atas semua. Nah, dalam vektor-vektor kolinier nanti akan berlaku aturan seperti ini. Ini maksudnya bahwa AB itu tuh nilainya adalah K kali lipat dari BC. Ya, itu. Kemudian AB juga bisa kita definisikan sebagai AB akan sama dengan berapa kali lipat dari AC. Ya, ini kan terlihat lebih kecil ya. Ya bisa saja di sini nilainya setengah, sepertiga, seperempat. Nah, sepertiga, seperempat, setengah itu adalah nilai K-nya. Kita akan menentukan di sini berapakah nilai K-nya. Kemudian ada lagi faktor yang terpanjang ini, bahwa K dikali B, bahwa AC sama dengan K dikali vektor BC. Ketiga rumusan ini ya bisa kalian pakai salah satunya saja. Ya, walaupun kalian nanti menggunakan rumus yang berbeda, hasil akan sama ya. Jadi ini pilihan saja, memilih salah satu di antara 3. Wis. Puyeng. Lanjut. Ada contoh. Ya, ada titik A, titik B, titik C. Namun di titik A dan titik B ini belum sempurna. Di sini ada nilai X dan ada nilai Y. Nah, ketiga titik ini terletak dalam satu garis lurus, atau disebut juga dengan kolinier. Nah, pertanyaannya, tentukan titik X ditambah dengan tentukan komponen X ditambah komponen Y. Karena kolinier, karena satu garis lurus, maka saya ambil rumusan seperti ini, bahwa AB sama dengan K kali lipat dari BC. Nah, ini opsional ya. Artinya kalian bisa saja menggunakan rumus yang berbeda. Saya gunakan AB sama dengan K dikali BC. Kalau kalian pengen menggunakan cara lainnya silahkan. Bisa saja nanti AC sama dengan K kali BC. Nanti hasil akan sama. Oke. AB adalah pengurangan dari B kurangi A, sedangkan BC pengurangan dari C kurangi B. Komponen B-nya bisa dilihat di sini, sedangkan komponen A-nya adalah itu. Kita tuliskan komponen C-nya, komponen B-nya juga. Lalu dikurangkan 4 kurangi X, ya kita tulis saja 4 kurangi X, Y kurangi 3, 1 dikurangi 5 adalah negatif 4. Untuk ruas kanannya 2 kurangi 4 negatif 2, 5 kurangi kita tulis ulang, 9 kurangi 1 adalah 8. Oke, sehingga ini akan kita dapatkan 3 persamaan ya. Akan kita dapatkan 3 persamaan. Komponen atas, komponen tengah, komponen bawah. Oke, ini kan K nanti akan masuk ke dalam setiap komponen yang ada di ruas kanan. 4 kurangi X adalah negatif 2K. Kita jadikan persamaan pertama. Y kurangi 3 sama dengan K dikali 5 kurangi Y. Komponen persamaan kedua. Negatif 4K, negatif 4 sama dengan K dikali 8. Persamaan yang ketiga.
tujuan kita adalah X dan Y. Namun di sini ada variabel lain, yaitu variabel K. Nah, sebelum menentukan X dan Y, kalian tentukan dulu variabel K-nya. Nah, kita ambil dari persamaan ketiga untuk mendapatkan variabel K. Kita dapatkan variabel K-nya adalah negatif 1/2. Nah, si K ini sudah ketemu, masukkan atau substitusikan ke dalam persamaan 1 dan persamaan kedua. Ke persamaan 1 nanti untuk mendapatkan nilai X. Oke. Sehingga X adalah 3. Substitusikan juga ke dalam persamaan 2. Maka kita dapatkan nilai Y-nya adalah 1. Oke, K kan negatif setengah ya. Ini si 2 ini kalikan ke sini. Jadi 2Y kurangi 6. Negatifnya kalikan yang ada di dalam kurung. Kumpulkan komponen dengan komponen, 2Y kurangi Y, negatif 5 ditambahkan 6. Hasilnya adalah Y sama dengan 1. Ke pertanyaan inti, nilai X tambah Y, maka 3 ditambah 1 hasilnya adalah 4. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Dalam perhitungan vektor secara aljabar, ada beberapa materi lagi. Ini baru sebagian ya, baru sedikit. Yang belum saya sampaikan adalah tentang perkalian vektor dengan vektor. Kemudian ada juga penjumlahan vektor apabila kedua vektor ini membentuk suatu sudut tertentu. Ada juga tentang sudut antar vektor. Dan satu lagi tentang proyeksi vektor. Oke, cukup. Saya rasa terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.